Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian ayat. Ayat menurut bahasa adalah tanda, alamat, dan bukti atau dalil dan mukjizat. Sedangkan ayat menurut istilah, ayat adalah sejumlah kalam Allah yang masuk ke dalam surah Al-Quran. Dari dua definisi di atas, ayat adalah kalam Allah yang berupa bacaan yang terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat sempurna, mempunyai permulaan dan akhiran yang merupakan bagian surah. Yang kedua, jumlah ayat dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat jumlah ayat Al-Quran tersebut. Menurut Ibnu Abbas berjumlah 6.616 ayat. Adapun menurut keterangan yang mansyur berjumlah 6.666 ayat. Para ulama sepakat angka depan dari jumlah ayat yaitu 6.000, tetapi angka berikutnya masih diperselisihkan. Di antara mereka ada yang menghitung 6.213 ayat yaitu menurut penduduk Mekah. Ada juga 6.214 ayat menurut penduduk Madinah. Ada juga yang menghitung 6.216 ayat menurut penduduk Basrah. Ada juga 6.236 ayat menurut penduduk Kufah. Alasan berbeda jumlah ayat ini diantaranya adalah yang pertama, karena Nabi Muhammad SAW pada suatu ketika mewakafkan pada akhir surat ayat atau fasilah. Yang kedua, para ulama juga berbeda pendapat dalam menghitung fawatih as-sirwah atau permulaan surat yang terdiri dari huruf hijaiyah. Selanjutnya yang ketiga, urutan ayat dalam Al-Quran. Penempatan urutan Al-Quran adalah bersifat tauqifi berdasarkan ketentuan dari Rasulullah SAW. Pendapat ini banyak didukung oleh beberapa ulama seperti Imam Zarkasi, Ahmad bin Ibrahim bin Zubair al-Andalusi, Imam As-Suyuti. Selanjutnya, penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. Pengertian surat dalam bahasa Arab berarti manzilah atau kedudukan. Surah adalah kumpulan dari beberapa ayat, maka tidak ada suatu surah yang terdiri dari satu ayat. Dia hanya memiliki sejumlah ayat yang minimal 3 ayat seperti surah Al-Kautsar. Yang kedua, penanaman surat. Tidak ada kesepakatan formal di kalangan sarjana muslim mengenai penanaman ke 114 surat tersebut. Sekalipun tata keurutannya telah ditetapkan dalam Mushaf Utsmani, tidak jelas kapan munculnya nama-nama surat yang beragam itu. Namun dikemukakan di dugaan bahwa setelah adanya kodifikasi Al-Quran baru timbul nama-nama surat untuk memudahkan pertunjukannya, dan sekitar pertengahan abad ke-8 yang beragama itu telah memasyarakat. Rasulullah bersabda, "Aku diberi oleh Allah 7 suara tiwal sebagai isi Taurat, surah Mi'un pada posisi Injil, Masani pada posisi Zabur, dan aku dilebihkan oleh surah Mufassal." Yang pertama, tiwal berarti panjang-panjang, dimulai dari surah Al-Baqarah sampai At-Taubah ada 7 ayat, ada 7 surat. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang ketujuh ada yang mengatakan Al-Anfal dan Al-Baqarah. Yang kedua, Al-Mi'un, yaitu dari surah 10 sampai 35 yang ayat-ayatnya sekitar 100 ayat. Matsani berarti diulang-ulang mulai dari 35 sampai 39. Musfasol artinya terputus, putus karena ayatnya pendek-pendek. Dimulai dari surah
Qaf sampai Anas. Al-Mufassal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Tiwal, yang kedua Ausat, yang ketiga Kiswar. Selanjutnya urutan surat dalam Al-Quran. Yang pertama Tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan oleh malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah. Yang kedua ijtihad para sahabat, sebab ternyata ada beberapa tertib di dalam mushaf mereka. Misalnya mushaf Ali disusun menurut tertib nuzul, yakni dimulai dengan Iqra, kemudian Al-Mudassir, lalu Nun, dan seterusnya hingga akhir surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, sebagai surat tertibnya bersifat tauqifi dan sebagaimana lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Selanjutnya, penjelasan ulama mengenai surat Al-Anfal dan At-Taubah. Yang pertama, kebiasaan orang-orang Arab yang tidak menuliskan basmalah pada surat-surat yang ditujukan untuk pembatasan janji. Surah At-Taubah bersisikan perintah pembatalan janji. Yang kedua, perkataan Utsman bahwa surat Al-Anfal turun lebih dahulu. Pada penulisan At-Taubah dalam mushaf Al-Quran Kafat, basmalah tidak mencantumkan di permulaan surat tersebut. Ada beberapa penjelasan dari para ulama mengapa basmalah tersebut tidak dicantumkan di permulaan surat At-Taubah. Yang pertama, pendapat pertama, Al-Mubarrid berpendapat bahwa merupakan kebiasaan orang Arab apabila mengadakan suatu perjanjian dengan suatu kaum kemudian bermaksud membatalkan perjanjian tersebut. Yang kedua, riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan Ibnu Mardawai dari Ibnu radhiyallahu anhu bahwa ia pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang sebab basmalah tidak ditulis di permulaan surat At-Taubah. Ali menjawab, basmalah adalah aman, sedangkan At-Taubah turun dengan pedang. Selanjutnya, pengertian tankis Al-Quran dan hukum melakukannya. Pengertian tankis adalah pengurangan. Tankis Al-Quran adalah membaca Al-Quran secara tidak teratur, misalnya mencampurkan ayat yang berbeda dalam sholat yang digabungkan. Yang kedua, hukum melakukannya. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama. Di antara ulama yang memilih ini adalah Imam Nawawi. Sungguh Allah telah menjamin keasliannya sehingga selama dari revisi baik berupa penambahan atau pengurangannya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.